Saat agenda manusia diatur untuk bertemu dengan waktunya Tuhan. Itulah momentum terjadi. Tuhan itu mikirin kita banget loh. Sepenting itu kita bagi Tuhan. Mungkin bagi orang lain kita gak dianggap penting. Gak dianggap lah. Gak punya posisi penting. Bagi si Bapak di Rut itu kami bukan siapa-siapa. Dia gak kenal, saya juga gak kenal dia. Hanya dari 2 orang dari begitu banyaknya penumpang kereta saat itu. Tapi Tuhan pakai orang penting untuk menolong anak-anaknya. Amin. Sepenting itu kita bagi Bapak kita. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Oh, saya sakit perut. Ya. Rasanya masih valid ya untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tuhan beserta saudara dan saya, Immanuel. Ya, di tanggal 31 Desember 2023 saat merenung. Biasa kan kalau kita di akhir tahun waktunya untuk merenung ya. Flashback lagi dan berdoa lagi untuk menanyakan kepada Tuhan apa yang akan terjadi di 2024 atau sekedar merenung untuk mengupdate status di IG kita masing-masing ya. Ya, mungkin akan lebih excited rasanya kalau di awal tahun itu Tuhan berbicara kepada kita bahwa memberikan hints atau memberikan kira-kira summary untuk apa yang akan terjadi di 2024. Mungkin akan lebih excited kalau kita di awal tahun mendapatkan sekilas info dari Tuhan bahwa tahun 2024 akan menjadi extraordinary year, atau Tuhan akan membuat kamu sukses luar biasa di tahun 2024, atau kamu akan mendapatkan job yang luar biasa, kamu akan mendapatkan promosi, bisnismu akan berkembang, kamu akan dapat jodoh di 2024, atau kamu akan nikah di tahun 2024, and so on. Oh, ada yang amin, and so on. Nah, yang mungkin bagi kita akan lebih baik kalau di awal tahun kita dapat mengetahui ya semuanya, atau at least mendapatkan hints itu. Namun tidak begitu yang kita dapatkan, tidak begitu cara kerjanya Tuhan. Mungkin seperti saya di tahun kemarin, Tuhan tidak menunjukkan apa-apa, tidak memberikan tanda apa-apa, yang Ia katakan hanya Immanuel. Aku beserta engkau. That's it. Ya, kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di tahun ini, namun janji Tuhan bahwa Dia akan beserta kita. Dia akan selalu beserta kita. Seperti kata Pastor Bill Johnson, mystery is our friend. Mystery is our friend. Hidup dalam misteri atau sesuatu yang belum kita tahu ya, sama sekali itu akan membuat kita sangat bergantung kepada Tuhan. Membuat kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Seperti kalau kita berjalan dalam kegelapan bareng seseorang atau pribadi yang sudah tahu banget jalan di area itu. Pada saat kita lagi jalan dan gelap banget, gak ada lampu, gak ada penerangan, gak ada cahaya, terus kita tapi ada bersama dengan pribadi yang tahu banget jalan itu, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan nempel banget sama orang itu kan. Pasti kita akan gandeng orang itu, jangan kemana-mana, aku takut, pokoknya aku beserta, pokoknya kamu harus bareng aku terus. Pasti akan seperti itu. Kita akan selalu menempel sama orang yang tahu jalan dan tahu arah dan tahu apa yang akan terjadi di depan. Contohnya seperti kalau kita naik pesawat, saat di perjalanan pasti kita sebagai penumpang, kecuali pilot ya, sebagai penumpang kita akan duduk diam di tempat duduk kita masing-masing dan pakai seat belt. Kita nggak akan intervensi si pilot yang sedang menerbangkan pesawat, terus sok-sok tahu loh, kayaknya belok sana deh, salah ini, nggak mungkin kita seperti
Mau kita ngelewatin cuaca cerah, mau cuaca buruk, melewati perjalanan yang mulus atau turbulensi, kita akan percaya sepenuhnya kepada sang pilot. Kadang-kadang saya lagi di pesawat, saya kagum sama orang-orang yang bisa ngorok di pesawat. Yang pada saat duduk langsung tidur gitu. Sedangkan saya kalau ada goyang dikit, oh Tuhan, oh Tuhan. Sudah langsung pegangan ini ya, kursi gitu. Kagum sama orang yang percaya penuh sama pilot itu. Seperti itulah kita, seharusnya kita percaya penuh kepada Tuhan. Hidup dalam Tuhan, mystery is our friend. Living in mystery keeps us dependent to God. Dan tanpa misteri itu, tanpa ketidaktahuan itu, kita akan independen dan arogan. Sifat manusia ada kecondongan untuk sok tahu. Jadi baru tahu sedikit, rasanya kita sudah tahu the whole story. Wah, kita udah tahu semuanya, padahal yang kita tahu cuma sedikit. Bahkan buah yang dilarang untuk dimakan aja dimakan. Padahal perintahnya jelas, jangan dimakan. Tapi dimakan. Melihat buah itu kayaknya ranum banget. Oh kayaknya enak banget dan sok tahu. Enggak, itu pasti enak, aman buat aku. Dan akhirnya apa yang terjadi is history. Kita udah tahu semuanya. Ya, kalau semua dapat diterima logika manusia, kita bisa jadi akan arogan dan merasa gak perlu sama Tuhan. Ya gak sih? Kalau kita udah tahu semuanya, rasanya untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita bersandar sama Tuhan? So remember, mystery is our friend. It's okay gak tahu apa-apa. Yang penting ada Tuhan bersama dengan kita, amin. Jadi seberapa banyak dari kita yang sebelum membuat keputusan bertanya dulu sama Tuhan? Apakah di tengah ketidaktahuan kita ini, kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh meminta intervensi Tuhan pada keputusan yang harus kita ambil? Atau kita datang kepada Tuhan dengan kecondongan hati, kita sudah bawa pilihan kita sendiri. Sudah kita buat sendiri, cuma sekedar bawa ke Tuhan aja, padahal sudah punya kecondongan hati untuk pilihan yang sudah kita bikin sendiri. Contoh ini contoh doang ya, nggak menyinggung siapa-siapa. Contohnya pasangan hidup. Apakah kita datang kepada Tuhan bertanya, Tuhan, orang ini apakah dia pilihanmu? Atau kita bilang, Tuhan ini aku bawa, ini calon pasangan hidupku, tolong berkati kami. We don't dictate God. Kita yang didikte oleh Tuhan. Ya, tahun ini tema besar yang diberikan Tuhan untuk Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan adalah seperti kita sudah ketahui, momentum and movement. Ya, sebelum melanjutkan, waktu mendengar pertama kali Pastor Daniel mention tema besar 2024 ini, momentum and movement. Yang langsung terlintas pertama di pikiran saya adalah rumit. Kok rumit ya? Karena saya langsung terbayang rumus fisika. Pasti pada tahu kan? P sama dengan MV. Itu momentum kan? Momentum adalah hasil kali dari massa dan kecepatan. Enggak. Saya enggak akan sentuh-sentuh ilmu fisika ya di sini karena saya enggak bisa, takut salah. Saya dulu anak IPS, anak hafalan. Jadi sampai saya hafal banget ke semua kejadian, apalagi tentang kesalahan-kesalahan suami. Enggak. Kalau suami saya anak IPA, logika banget. Dia enggak inget-inget apa yang sudah lalu. Ya, kalau saya bisa ingat semua yang detail. Tapi saya suka lupa taruh kacamata di mana padahal ada di kepala saya. Kacamataku mana ya? Waktu kecil saya suka ketawain orang tua saya. Kalau lupa kacamata padahal ada di kepala. Rasanya masih gak percaya saya sudah sampai di fase tersebut.
Yang lebih parah adalah, ini intermezzo aja ya. Lagi pegang HP ku mana ya? Padahal dari tangan. Itu parah sih. Intermezzo aja biar saya nggak tegang. Ya, sharing pagi ini saya beri judul Now I Know. Judul ini datangnya bukan dari saya, tapi dari Pastor Daniel dan suami saya. Jadi waktu minggu lalu saya lagi ngobrol, lagi makan siang bareng, saya bilang saya nggak tahu loh, belum dapat tema apa ya yang mau disampaikan minggu depan. Saya belum dapat banget nih momentum and movement. Terus mereka berdua ngobrol-ngobrol, terus sampai dengan kata Now I Know. Nah itu pakai aja itu, judulnya Now I Know. Ya I don't know. Saya cuma bilang kayak gitu, tapi sekarang Now I Know. Ya, bagi saya pribadi momen dan momentum itu agak beda ya. Momen itu waktu ya. Sedangkan momentum adalah waktu atau saat yang paling tepat, yang paling pas, the exact time. Jadi saat suatu kejadian bertemu dengan waktu yang paling tepat. Saya jadi teringat, ini cerita lagi ya, saya jadi teringat kejadian saya dan suami saya bersama Tuhan di stasiun kereta. Mungkin saya sudah pernah cerita bukan mungkin. Dan testimoni di sini, mungkin masih ada yang ingat. Namun gak apa-apa ya, saya cerita lagi karena saya percaya ini akan sangat memberkati. Jadi pas banget ya Desember kemarin kami pulang kampung ke kota kelahiran suami saya di Cilacap. Dari Yogyakarta kami menggunakan kereta api ke stasiun Cilacap. Begitu sampai di sana langsung teringat kembali flashback kejadian setahun yang lalu. Sebelumnya di mana kami mengalami the goodness of God di stasiun itu. Mau dengar ya ceritanya ya? Oke, saya cerita. Ceritanya singkat aja. Jadi pada tahun 2022 kami harus pulang karena papa mertua saya dipanggil Tuhan kembali ke rumahnya di surga. Di hari raya pertama saudara kita. Jadi bisa dibayangin ya susahnya cari tiket, apalagi tiket kereta. Karena orang pada mudik ya. Dan waktu 2022 itu kayak kita baru selesai ya dengan COVID dan semua bisa pulang kampung gitu. Jadi akhirnya kami dapat tiket pesawat dan puji Tuhan dapat tiket kereta ke Cilacap. Tapi tiket kembalinya belum dapat. Dan selama di sana kami terus cari tiket kembali. Jadi sambil menjalani segala ibadah dan prosesi di sana, kami lihat online PT KAI ya. Ngeliatin aduh gak dapat tiket, belum, maksudnya kosong semua, full semua. Dan karena minggu tersebut adalah minggu di mana sebagian besar rakyat Indonesia melakukan perjalanan mudik. Jadi kami harus segera mendapatkan tiket kereta karena kami cuma dapat cuti sebentar aja. Jadi mesti cepat kembali lagi. Akhirnya kami coba-coba cari kemungkinan untuk naik bus atau naik mobil travel. Tapi udah kebayang sih gimana macetnya di situ ya. Dan semuanya juga full. So to cut the long story short, Tuhan suruh kami langsung ke stasiun kereta. Walaupun dalam pikiran kami hasilnya akan sama aja, karena semuanya online kan sekarang. Mau kita datang di sana, mau kita pesan online ya sama aja. Di sana mereka juga buka aplikasi. Udah gak ada yang offline ya. Dan udah gak ada calo-calo kayak dulu. Karena pengalaman kami kalau di online full, di offline counter pun full, tapi kami tetap taat aja. Saya dengar jelas banget Tuhan berkata pergi ke stasiun kereta Cilacap. Jadi kami taat ya, walaupun pengalaman mengatakan tidak, tapi kami percaya apa yang Tuhan buat selalu baru setiap hari, amin. Apa yang Tuhan sediakan untuk kita gak berdasarkan sama pengalaman kita. Seperti di 1 Korintus 2 ayat 9 ini ada ayatnya loh.
Tetapi seperti apa ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi sebelum kami ke stasiun, kami masih sempet-sempetnya nih, logika dulu kan, belok dulu ke terminal bus. Mencoba-coba juga di sana. Masih cek-cek kemungkinan dan tetap full. Karena memang Tuhan gak suruh ke sana. Tuhan jelas bilang ke stasiun kereta, bukan ke stasiun bus. Jadi, tapi kami pikir, ya ampun bus aja full, gimana kereta ya? Tetap kami taat pergi ke stasiun kereta. Kebayang saat sampai di stasiun kereta, saat mobil kami berada di depan portal memasuki stasiun, area stasiun, saya ingat saya minta sama Tuhan, saya doa sama Tuhan. Anak IPS nih, jadi hafal banget apa yang terjadi setahun yang lalu. Saya minta sama Tuhan, aku mau mengalami Engkau di stasiun ini. Saya ingat doa saya saat itu. Masuk ke stasiun dengan deg-degan. Saya bisa cerita detail apa yang situasi dan kondisi di stasiun kereta saat itu, namun waktu kita nggak akan cukup ya. Saya langsung menuju loket atau offline counter. Dengan ramahnya si mbak petugas counter bertanya dengan perlu tiket tujuan kemana mbak. Kemudian dia minta kami untuk menunggu, dia cari-cari dan dengan ramahnya kembali si mbak petugas loket berkata, ibu maaf semua tiket sudah full. Saya dalam hati berkata, no God no. Aku yakin kalau engkau arahkan kami ke sini, pasti kami akan mengalami pertolonganmu. Saat saya berbalik badan dari loket, tiba-tiba seorang bapak petugas menghampiri kami. Dia menggunakan seragam KAI ya, menghampiri saya. Dan bertanya kepada saya, apakah ada yang bisa dia bantu? Mungkin dia lihat ya muka saya yang bingung gitu, padahal saya lagi doa tuh sama Tuhan tuh. Untung saya lagi enggak itu ya pakai bahasa roh. Saya berkata, iya Pak, kami butuh tiket kereta tapi udah full semua. Saya ngomong juga udah gak ngeliat muka dia gitu. Saat beliau menghampiri saya notice petugas-petugas lainnya di sana sedang foto-foto. Saya bilang, ini ngapain ya? Saya ngobrol tapi kok difoto gitu sama si bapak itu. Jadi saya lagi ngobrol sama beliau, ada yang foto-foto gitu. Mungkin mau buat laporan atau gimana saya dalam hati ya. Kemudian beliau bertanya tujuan kami mau kemana. Saya bilang kita mau ke Bandung. Saat itu juga si bapak ini langsung menginstruksikan petugas-petugas yang ada di sampingnya untuk mencarikan tiket untuk kami. Beberapa langsung sibuk telepon, langsung ngambil telepon menggunakan HP mereka. Saya nggak mendramatisir ya, tapi sedramatisir itu memang keadaannya waktu itu. Kami di situ melongo aja ngeliatin, what is happening? Ini kenapa ya gitu ya. Dan hanya dalam beberapa menit, seat kami untuk berdua sudah confirm. Kami dapat tiket. Ya, wow memang pada saat itu kami juga longo aja ya. Dan tidak lama setelah itu tiket kami sudah dikirimkan ke WA suami saya. Singkat cerita, ternyata bapak yang menghampiri saya adalah Direktur Utama PT KAI. Ya, wow, puji Tuhan. Ya, ini hebatnya Bapak kita. Dia mengatur agenda Bapak Dirut ini untuk inline dengan agendanya dia. Untuk siapa? Untuk anaknya. Amin. Bukan karena hebatnya Bapak Dirut itu. Tapi karena hebatnya Tuhan mengatur agenda. Supaya apa? Supaya bertemu dengan kami di situ. Anda tahu stasiun Cilacap adalah stasiun paling pojok dan ujung, stasiun kecil. Kok ya ujuk-ujuk Bapak Dirut itu ada di situ. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Ya demi dua anaknya,
untuk mengalami kuasa dan pertolongannya di stasiun yang spesifik, di waktu yang spesifik. Momentumnya Tuhan terjadi bagi kami saat itu. Amin. Saat agenda manusia diatur untuk bertemu dengan waktunya Tuhan, itulah momentum terjadi. Tuhan itu mikirin kita banget loh. Sepenting itu kita bagi Tuhan. Mungkin bagi orang lain kita gak dianggap penting, gak dianggap lah, gak punya posisi penting. Bagi si Bapak di Rut itu kami bukan siapa-siapa, dia gak kenal, saya juga gak kenal dia. Hanya dari 2 orang dari begitu banyaknya penumpang kereta saat itu, tapi Tuhan pakai orang penting untuk menolong anak-anaknya. Amin. Sepenting itu kita bagi Bapak kita. Coba katakan di sebelah Anda, sepenting itu kamu buat Tuhan. Ya, Tuhan mendengar setiap doa kita. Dari doa yang di ujung tanduk kepepet sampai permintaan yang receh banget. Tuhan mikirin banget dan mendengarkan apa yang kita minta. Pernah gak doa yang receh? Pernah? Ya, saya juga pernah minta sama Tuhan yang receh banget. Pengen ketemu sama seorang pastor favorit saya di airport sebelum saya pulang ke Balikpapan. Receh banget. Mintanya spesifik lagi ya. Di airport, sebelum pulang ke Balikpapan, minta ketemu. Dan saat duduk di kursi tunggu di airport, Tuhan bilang, balik belakang. Saya balik belakang. Pastor favorit saya ada berdiri di menghadap saya saat itu. Sereceh itu Tuhan mendengar doa kita. Sereceh itu Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan hati anak-anaknya. Dan juga ada doa dan impian saya yang belum Tuhan jawab. It's okay, nanti ada momentumnya Tuhan. Amin. Mazmur Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kemudian di ayat 17-18-nya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja engkau bersama-sama dengan aku. Saya mau baca dari versi TPT-nya ya. Every single moment you are thinking of me. How precious and wonderful to consider that you cherish me constantly in your every thought. Oh God, your desires toward me are more than grains of sand on every shore. When I awake each morning, you are still with me. Amin. Terjemahan bebasnya ya. Setiap saat engkau memikirkan aku. Betapa berharganya dan indahnya memikirkan bahwa engkau selalu menyayangiku dalam setiap pikiranmu. Di dalam setiap pikirannya Tuhan ada kita. Ya Tuhan, keinginanmu terhadapku lebih dari butiran pasir di pantai. Saat aku bangun setiap pagi, engkau masih bersamaku. Ya, dari kejadian-kejadian yang saya ceritakan di atas, rasanya kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk momentum Tuhan itu terjadi, kita harus bergerak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jika saat mencari tiket kami nggak datang melangkah masuk ke stasiun Cilacap, by the way di area tersebut ada 3 stasiun terdekat. Namun kami pergi ke tempat di mana Tuhan menyuruh kami pergi, yaitu stasiun Cilacap. Kalau kami tidak melangkah, kami akan melewatkan momentum itu. Jika saat di airport saya lupa dengan permintaan receh saya ke Tuhan, dan saat Tuhan suruh balik belakang, saya nggak mendengar suaranya atau saya cuek aja, saya bilang nggak mungkin lah, nggak mungkin. Saya akan melewatkan momentum tersebut. So, momentum demands movement. Untuk momentum terjadi diperlukan suatu tindakan. Melangkah, percaya, dengar suara Tuhan dan taat. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1, ya, yang menjadi dasar tema
tema besar di gereja kita adalah dari Kisah Para Rasul 2. Pada saat hari Pentakosta, saat murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke sorga. Namun saya mau ajak saudara membaca di pasal sebelumnya yang menjadi penentu terjadinya momentum pencerahan Roh Kudus tersebut. Saya bacakan ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kita catat, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian kita lompat ke ayat 12 sampai 14-nya. Setelah murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, apa yang mereka lakukan? Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas sambil tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang dilakukan murid-murid? Mereka mendapatkan perintah untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan mereka melakukannya. Sesimpel itu. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem, naik ke ruangan tempat mereka menumpang dan berkumpul di sana. Melakukan sesuai apa yang diperintahkan atau petunjuk Tuhan yang spesifik. Kebayangkan kalau Tuhan Yesus sudah terangkat terus mereka ya udahlah bubar, berjalan kembali ke rumah masing-masing. Enggak, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka nurut sama perintah Tuhan Yesus. Ada dua hal di sini yang mau saya bagikan pagi hari ini untuk kita sampai pada momentumnya Tuhan atau waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, tidak telat, tidak kecepatan, pas, tepat. Yang pertama adalah expanding our trust and obedience. Expanding our trust and obedience. Tahun ini adalah tahun di mana kita percaya bahwa percaya dan taatnya kita kepada Tuhan akan semakin diperbesar. Amin. Karena kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita akan mengalami momentumnya Tuhan. Baik secara pribadi, secara korporat di rumah ini, maupun sebagai satu tubuh Kristus. Kita ini adalah rancangannya Tuhan. Saudara dan saya adalah hasil desain dari Tuhan. Fearfully and wonderfully designed and made by God. Namun, seringkali kita tidak percaya pada pencipta kita. Seringkali kita tuh gak percaya sama desainernya kita. Padahal kita ini didesain oleh Tuhan, didesain oleh tangannya. Namun kenapa ya? Kok kita seringkali tidak percaya sama desainernya kita. Saudara dan saya adalah hasil desain dari Tuhan. Seringkali kita gagal menyadari dan percaya bahwa janjinya dan rancangannya itu gak pernah gagal. Seringkali kita gagal ya untuk percaya. Seringkali kita gagal untuk sadar bahwa rancangan dia gak pernah gagal. Apa sih yang bikin kita kurang percaya sama Tuhan? Kurangnya pengenalan akan Tuhan. Kita kurang kenal sama Tuhan. Kita kurang dekat sama Tuhan. Karena kita kurang dekat atau kurang kenal sama Tuhan, kita gak dengar suara dia. Kita gak kenal sama suaranya.
Karena kita tidak bisa dengar suaranya, kita tidak kenal sama Tuhan, kita jadi nggak sepenuhnya percaya sama Tuhan, kita jadi lebih takut sama kondisi, keadaan, masa depan yang akan kita hadapi. Daripada kita percaya penuh sama Tuhan. Karena apa? Kita kurang kenal sama Tuhan. Karena apa? Karena kita kurang dekat sama Tuhan. Gak bisa dengar suara Tuhan. Padahal Charles Spurgeon berkata, with God on our side, fear is irrational. Kalau kita sama Tuhan, kalau kita sadar keberadaan Tuhan ada di sebelah kita, ketakutan menjadi sesuatu yang irasional, nggak masuk akal. Kenapa kita mesti takut? Kalau kita sedang berjalan sama Tuhan. Kita takut karena kita tidak menyadari bahwa pribadi itu ada di sebelah kita. Kita mau belajar menjadi seperti seorang Daud yang punya tingkat kepercayaan yang full kepada Tuhan. Saya bacakan di Mazmur 18 ayat 2 versi NLT. The Lord is my rock, my fortress and my savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Terjemahan bebasnya, Tuhan adalah batu karangku, bentengku dan penyelamatku. Tuhanku adalah batu karangku yang di dalamnya aku mendapatkan perlindungan. Dialah perisaiku, kekuatan yang menyelamatkanku dan tempat amanku. That's why kita tahu gimana Daud. Pemberaninya luar biasa. Karena percaya 100% sama Tuhan. Semakin kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun akan semakin taat kepada Tuhan. Kita percaya dan taat lahir dari hubungan kita sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita percaya dan taat. Semakin sering kita melatih diri untuk mendengarkan suara Tuhan, semakin naik iman percaya dan ketaatan kita kepadanya. Jadi itu rumusnya. Kalau mau percaya, kalau mau taat, deket dong sama Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, deket dong sama Tuhan. Ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mengutip perkataan Pastor Bill Johnson berkata, faith comes by hearing, but the capacity to hear comes from the exposure to His word. Jadi iman lahir datang dari mendengarkan. Namun kapasitas untuk mendengarkan datang atau lahir dari seberapa banyak kita terekspos dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, kemampuan untuk mendengar suara Tuhan lahir dari seberapa banyak kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, baik dari renungan pribadi, baca Alkitab sendiri, saat di gereja, saat di komsel dan sebagainya. Semakin sering firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita dengar, semakin kita dapat mendengar suaranya, semakin bangkit iman percaya kita dan ketaatan kita sama Tuhan. Ya, untuk taat memang bukan hal yang mudah. Apalagi kalau saat kita datang ke Tuhan, seperti yang saya bilang di awal, kita udah membawa pilihan dan rencana kita sendiri. Kita udah punya plan nih. Dan kita gak siap kalau rencana kita itu diobrak-abrik sama Tuhan. Digagalkan sama Tuhan. Karena apa? Rencana kita bukan rencana Tuhan. Seringkali apa yang kita buat gak sejalan sama apa yang sudah Tuhan rencanakan buat hidup kita. Kadang kita ya udahlah doain aja, yang penting udah datang sama Tuhan, tanya dulu sama Tuhan. Soalnya disuruh sama kakak rohaniku atau disuruh sama mentor, disuruh doain dulu. Doain dulu ya, baru buat keputusan. Udah doain belum? Udah. Padahal udah punya kecondongan hati, udah punya pilihan sendiri. Dulu kalau saya sama kakak rohani saya waktu kuliah, pasangan hidup disuruh doain dulu.
di gereja zaman saya masih kuliah, untuk pacaran aja, pacaran ya belum nikah nih, disuruh doain 3 bulan. Tuh, mau pacaran aja, disuruh doain 3 bulan. Saking diproteknya. Ya, apakah saat kita berdoa untuk tanya Tuhan apa kehendaknya bagi kita, kita make room, kita menyediakan room, kita menyediakan ruangan sebesar-besarnya untuk Dia berkehendak. Apakah kita punya kecondongan hati untuk taat sepenuhnya kepada keputusannya? Percayalah, keputusan yang kita buat sebagai hasil bertanya dulu sama Tuhan dan taat kepadanya akan mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi saat Anda saat ini sedang berjalan, saudara sedang berjalan pada sesuatu yang sebelumnya Anda buat keputusan dan Anda mengalami sesuatu yang kurang damai, tanya balik, apakah pada saat membuat keputusan dulu Anda bertanya dulu sama Tuhan. Jadi jangan ujuk-ujuk nyalahin Tuhan ya. Karena udah gagal, Tuhan kenapa begini? Ya gak nanya dulu. Cari wajah Tuhan dulu enggak? Inline enggak sama apa yang Tuhan mau? Jangan ujuk-ujuk nyalahin Tuhan mulu. Ya seringkali keputusan yang membawa damai sejahtera adalah awalnya menggigit kedagingan kita. Awalnya sakit, awalnya tuh gak nyaman. Begitulah cara kerja Tuhan membawa kita bertumbuh. Prosesnya itu gak nyaman. Namun sepanjang proses hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Amin. Dan yang pasti kita ada di jalan yang aman bersamanya. Aman walaupun sakit, walaupun gak nyaman, walaupun gerah. Tapi yang penting apa? Pribadi Tuhan ada sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, beberapa waktu lalu saya lagi ngobrol dengan seseorang tentang suatu topik. Saya ingat kata-kata beliau yang berkata begini, saat kita hidup di dalam ketaatan pada Tuhan, kita hidup di dalam grace-nya Tuhan. Ada grace-nya Tuhan di setiap langkah kita. Yes, kita gak bisa menghindar dari tantangan atau kesulitan. Namun sepanjang kita hidup di dalam ketaatan, ada goodness of God. Itu menjadi bagian kita. Kata-kata ini tuh begitu hidup ya. Karena keluar dari mulut seseorang yang saya tahu benar hidupnya dalam ketaatan pada panggilan Tuhan. Jadi kata-kata itu hidup banget. Karena saya tahu pribadi itu pribadi yang taat kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, kita datang untuk mendengar apa yang menjadi kehendaknya. Dan tidak hanya untuk mendengar, namun kita mendengar untuk taat. Kita datang kepada Tuhan, kita mendengar kehendaknya. Tidak sampai di situ aja, kita mendengar untuk taat. Ada hal yang menarik ya, tentang cara Tuhan Yesus mengajar. Yesus sering mengajar menggunakan perumpamaan. Saya bacakan sedikit dari Matius 13 ayat 10 sampai 13. Mudah-mudahan masih semangat, gak ngantuk ya, amin. Amin. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jadi mungkin gelisah nih murid-muridnya Yesus, kenapa sih pakai perumpamaan, nanti gak ngerti mereka. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada, padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maksudnya apa? Kita baca di versi TPT. That's why I teach the people using parables. Because they think they're looking for truth. Yet because their heart are unteachable. They never discover it. Although they will listen to me, they never fully perceive the message I speak. Terjemahan bebasnya seperti ini. Itu sebabnya aku mengajar orang-orang dengan menggunakan perumpamaan.
Karena mereka pikir mereka sedang mencari kebenaran. Namun karena hati mereka tidak dapat diajar, mereka tidak pernah menemukannya. Meskipun mereka mau mendengarkan aku, mereka tidak pernah sepenuhnya memahami pesan yang aku sampaikan. Tuhan Yesus menyembunyikan kebenarannya di dalam perumpamaan. Supaya apa? Supaya hanya mereka yang punya hati yang mau diajar dan mau taat yang akan mengerti dan menangkap kebenaran itu. Hanya orang-orang yang teachable, hanya orang-orang yang punya obedience yang dapat mengerti dan menangkap kebenaran itu. Hanya orang-orang yang punya kecondongan hati untuk taat yang akan menemukan kebenaran. Orang-orang yang lapar akan kehendaknya, yang datang kepada Tuhan dengan bertanya, ya Tuhan, apalagi? Apalagi yang aku harus lakukan? Oke, I will do it. Orang-orang yang punya sikap hati seperti itu. Orang-orang yang set their eyes and ears on Him. Yang selalu menantikan kehendaknya. Kalau Tuhan sudah suruh, taat aja. Bahkan punya sikap hati, I say yes before He speak. Aku akan mengatakan iya, bahkan sebelum Ia berbicara. Ya, jadi kalau Tuhan sudah suruh, taat aja. Kalau Tuhan sudah panggil, taat aja. Kalau Tuhan suruh daftar PSL, taat aja. Daftar aja. Gak perlu nunggu tambahan lagi peneguhan dari siapa-siapa. Atau gak perlu nunggu kata-kata profetik lagi dari siapa-siapa. Kalau Tuhan sudah suruh, taat aja. Jangan ngelewatin momentumnya Tuhan. Yang kedua, kayaknya waktu saya bentar lagi. Yang kedua adalah the preparation. Yang terakhir ya. Yang kedua adalah the preparation. Sebelum momentum Tuhan atau waktunya Tuhan terjadi dalam masa penantian, make sure kita mempersiapkan diri untuk menerima janjinya. Jangan santai-santai aja. Make sure kita ada di dalam sikap menanti dengan persiapan. Seperti murid Yesus saat mereka disuruh kembali ke Yerusalem, apa yang mereka lakukan tadi? Kita baca, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun, mereka disiplin, mereka membangun spirit mereka konsisten. Consistency builds momentum. Consistency builds momentum. Konsisten dalam persiapan kita untuk menerima janji Tuhan akan bertemu dengan momentumnya Tuhan. Cerita sedikit lagi. Seorang teman cerita di bulan Desember kemarin, mereka pada saat bulan Desember kemarin holiday gak kemana-mana. Jadi Balikpapan aja. Saya udah izin sebelumnya ya sama beliau. Namun tiba-tiba ya, momentum Tuhan tuh selalu datang tiba-tiba loh. Tiba-tiba seseorang menawarkan tiket liburan ke luar negeri untuk mereka sekeluarga. Dibayarin. Pasti seneng dong, siapa yang gak mau dibayarin tiket semuanya. Tapi pas dicek, istri dan anak-anaknya gak punya paspor. Jadi ya udah deh, lewat tawarannya. Jangan habis ini langsung cek paspor masing-masing ya. Enggak, maksud saya ini cuma contoh aja. Kita butuh persiapan untuk menerima janji Tuhan. Ingat, momentum itu datang tiba-tiba. Pada saat hari Pentakosta, Roh Kudus datang tiba-tiba. Pada saat saya di stasiun Cilacap, si Bapak Dirut itu datang tiba-tiba. Gak bisa kita rencanain dan kita gak tahu waktunya kapan. Semuanya tiba-tiba. Ingat, so we have to prepare ourselves to be ready when God's perfect timing come to us. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin supaya pada waktunya Tuhan
tiba-tiba datang kepada kita, kita udah ready. Seperti perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saudara bisa baca sendiri ya di Matius 25, tapi saya bacain deh supaya kita tahu ya ceritanya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak, gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jagalah karena kita gak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Kapan momentumnya Tuhan. Karena datangnya apa? Tiba-tiba. Ya. Untuk sampai kepada momentumnya Tuhan, ada movement before the momentum yang harus kita lakukan dan itu bagian kita. Yaitu kita expand kepercayaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang paling penting juga adalah persiapan kita untuk menerima janji Tuhan. Persiapan kita untuk sampai kepada waktunya Tuhan. Persiapan kita dan kepercayaan kita bahwa momentum Tuhan akan datang kepada kita. Dan saat momentum tiba, yang datangnya tiba-tiba, kita akan mengalami kuasa yang luar biasa dari Tuhan. And then after the momentum, movement selanjutnya Anda menjadi orang yang luar biasa. Anda akan berbeda, hidup Anda akan berbeda. Karena momentum Tuhan mengubah hidup kita. Momentum Tuhan membawa breakthrough dalam hidup kita. Momentum Tuhan menyatakan bahwa janjiku gak pernah gagal. Momentum Tuhan membawa kita menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Ingat momentum Tuhan, setelah itu ada movement yang akan kita lakukan dan di situ kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang berbeda yang akan menjadi luar biasa. Amin. Ya, percaya, taat dan lakukan persiapan kita. Sehingga saat waktunya Tuhan terjadi kita bisa berkata, now I know. Sekarang saya tahu kenapa waktu itu Tuhan suruh saya memaafkan. Sekarang saya tahu kenapa saat itu Tuhan membawa saya ke gereja ini walaupun saya duduk di paling pojok di belakang. Sekarang saya tahu kenapa saya mengalami kekalahan. Sekarang saya tahu kenapa saya harus mengalah. Sekarang saya tahu kenapa waktu itu pintu itu tertutup buat saya. Sekarang saya tahu kenapa saat itu saya ditolak. Sekarang saya tahu kenapa Tuhan mengirimkan saya ke Balikpapan. Now I know bahwa Tuhan mau saya bertemu dengan momentum ini. Bahwa Tuhan mau saya mengalami penggenapan janjinya. Now I know that God is good. Now I know that God is faithful. In God, everything happens for a reason. And it is a good reason. Mungkin saat ini kita gak ngerti. Kok gini Tuhan? Kenapa? Tapi
memilihlah untuk percaya, memilihlah untuk taat. Karena at the end of the day, saat waktunya tiba, saudara akan bersukacita dan bersyukur karena hari ini saudara percaya dan taat kepadanya. Amin.